Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, perkenalkan, nama saya Maulida Hasanah, NIM 1801123800. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, angkatan 18. Di sini saya akan menjelaskan model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan beberapa macam model pengambilan keputusan. Yang pertama ada model deskriptif. Model ini yang menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini juga menerangkan segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Model ini memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah. Nah, model deskriptif ini mempunyai tujuan, yaitu menjelaskan atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model ini digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan. Yang kedua ada model normatif. Model ini yang menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan dengan cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urutan-urutan yang membantu kelompok mencapai konsensus. Penerapan model normatif ini meliputi 5 langkah. Yang pertama ada orientasi, yaitu menentukan bagaimana situasi yang dihadapi. Yang kedua evaluasi, yaitu menentukan sikap yang perlu diambil. Yang ketiga pengawasan, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Pengambilan keputusan yaitu menentukan pilihan atas berbagai alternatif yang telah dievaluasi. Yang terakhir, ada pengendalian yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil keputusan. Nah, model normatif ini juga memiliki tujuan. Model normatif ini bukan hanya untuk menjelaskan atau memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilinitas atau yang biasa disebut dengan nilai. Yang ketiga ada model simbolis. Pada hakikatnya model ini berarti bahwa faktor-faktor internal yang terdapat dalam diri seseorang pengambilan keputusan lebih berpengaruh daripada faktor-faktor eksternal. Dengan kata lain, seorang pengambil keputusan lebih mendasarkan keputusannya pada konsep-konsep yang dimilikinya, berdasarkan persepsi sendiri tentang situasi problematik yang dihadapinya. Dalam praktik model ini digunakan apabila para pengambil keputusan tidak tersedia kemampuan untuk melakukan pendekatan yang matematikal, atau apabila bagi pengambilan keputusan tidak tersedia kesempatan untuk memanfaatkan berbagai sumber organisasional untuk melakukan pengkajian yang sifatnya kuantitatif. Nah, yang keempat ada model verbal. Model verbal ini adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang bersifat bukan kuantitatif. Dari analog itu kemudian dibuat dalilnya yang kemudian diterapkan untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan yang bersifat non-kuantitatif. Anthony Down memberikan contoh model verbal yang berupa atau menyangkut birokrasi. Down memandang birokrasi sebagai organisasi yang memiliki 4 ciri. Yang pertama, birokrasi mempunyai lingkungan yang cukup luas, di mana peringkat tertinggi hanya mengetahui kurang dari setengah dari seluruh anggotanya secara pribadi. Ini berarti bahwa birokrasi itu menghadapi masalah administrasi substansial. Yang kedua, bagian terbesar dari anggotanya adalah karyawan penuh yang sangat menggantungkan pada kesempatan kerja dan gajinya pada organisasi itu. Ini berarti bahwa anggotanya sangat terikat pada pekerjaannya. Nah, yang ketiga, upahnya, kenaikan pangkatnya
dan sebagaimana itu sangat tergantung pada prestasinya dalam organisasi itu atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Yang keempat, sebagian besar dari hasil itu secara tidak langsung dinilai dalam pasaran. Prestasi kerja para anggota atau karyawan secara tidak langsung juga ikut menentukan pasaran hasil organisasinya atau perusahaannya. Dengan demikian, maka faktor intern atau fungsi dan faktor ekstern atau lingkungan ikut berperan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan, maka analogi terhadap berlakunya dalil dan faktor-faktor tersebut harus juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, yang terakhir ada model prosedural. Model prosedural ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa keadilan prosedural memberikan persepsi untuk kepentingan diri sendiri dan dengan kelompoknya. Persepsi keadilan prosedural dijelaskan oleh dua model, yaitu prosedural ini juga memiliki konsepsi hubungan antara pembuat keputusan dan individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Orang-orang akan menilai keadilan prosedural atas interaksi dengan orang lain dalam dimensi hubungan seperti netralitas, kepercayaan, dan penghargaan. Keadilan juga dapat dilihat dari proses yang digunakan dalam membuat dan mengimplementasikan keputusan alokasi sumber daya, di mana konsep ini menjelaskan bahwa individu tidak hanya melakukan evaluasi terhadap alokasi atau distribusi outcomes, namun juga mengevaluasi terhadap keadilan prosedur untuk menentukan alokasi tersebut. Lalu, di sini juga ada 6 aturan pokok dalam prosedural. Yang pertama ada konsistensi, yang kedua ada minimalisasi bias, yang ketiga ada informasi yang akurat, yang keempat dapat diperbaiki, yang kelima ada representatif, dan yang terakhir ada etis. Terima kasih semuanya telah memperhatikan presentasi saya.